Malam itu begitu sunyi. Langit pekat tanpa bintang, dan hanya desau angin malam yang terdengar, menggoyangkan dedaunan di kuburan tua desa Sumberjati. Ki Rengga, seorang lelaki parubaya yang putus asa karena terlilit utang, berdiri gemetar di antara nisan-nisan berlumut. Di tangannya tergenggam selembar kertas kusam bertuliskan mantra kuno. Mantra itu diberikan oleh Mbah Wiryo, seorang dukun sakti yang terkenal dengan kemampuannya membuka jalan pesugihan. Dengan tangan gemetar, Ki Rengga mulai melafalkan mantra tersebut. Dengan ini, aku memanggil penunggu alam gaib, yang akan mengabulkan permintaanku. Aku siap memberikan apapun sebagai gantinya, katanya pelan, suaranya tercekat. Tanah di depannya bergetar pelan. Sebuah gundukan tanah mulai bergerak, diiringi bau busuk menyengat. Perlahan, dari dalam tanah muncul sesosok pocong. Wajahnya pucat kehijauan, kain kafannya kotor dan berlumur tanah. Matanya kosong, tetapi seolah menatap langsung ke jiwa Ki Rengga. Ketakutan mencekam hatinya, tetapi ia tidak mundur. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku ingin kaya. Aku ingin bebas dari kemiskinan ini." Pocong itu mengangguk perlahan, lalu membuka mulutnya yang robek. Suara mengerikan keluar dari sana, seperti ribuan arwah yang berteriak bersamaan. "Permintaanmu akan terkabul. Tapi harga yang harus kau bayar adalah nyawa. Dari orang terdekatmu." Ki Rengga terpaku, tetapi kemudian mengangguk cepat. "Aku siap. Apapun yang harus dibayar," katanya tanpa berpikir panjang. Pocong itu menatapnya sekali lagi, sebelum perlahan menghilang ke dalam tanah. Udara menjadi sunyi kembali, tetapi rasa dingin yang menusuk tulang tetap bertahan. 3 hari kemudian, kehidupan Ki Rengga berubah. Kekayaan datang dari berbagai arah. Usaha pandai besi kecilnya berkembang pesat, dan ia kini dihormati oleh tetangganya. Namun, di balik semua itu, istrinya, Nyai Sari, mendadak jatuh sakit. Nyai Sari mulai sering berbicara sendiri, wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Suatu malam, ia berkata dengan suara lirih, "Dia ada di sini." Di sudut kamar. Ki Rengga menoleh ke sudut kamar. Meski kosong, hawa dingin yang menusuk terasa di sana. Suara langkah berat terdengar, diikuti bau busuk menyengat. Malam itu, tepat jam 3 pagi, Nyai Sari menghembuskan napas terakhir. Sebelum meninggal, ia menatap Ki Rengga dengan mata penuh ketakutan, seolah menyalahkannya atas semua yang terjadi. Seminggu setelah kematian Nyai Sari, Ki Rengga mencoba melanjutkan hidup. Namun, setiap malam, ia dihantui oleh bayangan pocong. Tawa menyeramkan sering terdengar di sudut rumah, dan suara kain yang terseret terasa nyata. Suatu malam, suara langkah berat terdengar di luar rumah. Ki Rengga, yang tidak bisa tidur, mengintip dari balik jendela. Di bawah sinar remang bulan, ia melihat pocong yang sama melayang mendekati rumahnya. Ketika ia berbalik, pocong itu sudah berdiri di ruang tengah. Matanya kosong, tetapi terasa menusuk. "Tumbal berikutnya akan segera diambil," desisnya. Ki Rengga jatuh berlutut, menangis. "Jangan ambil anakku. Ambil nyawaku saja," teriaknya. Pocong itu tidak menjawab. Tawa menyeramkan menggema di seluruh rumah sebelum ia menghilang ke dalam bayangan. Keesokan harinya, putri sematawayang Ki Rengga, Ratri, ditemukan pingsan di kamarnya. Tubuhnya dingin, napasnya tersengal, dan tidak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakitnya. Dalam waktu 2 hari, Ratri meninggal dunia. Kini, Ki Rengga hidup sendirian, dikelilingi harta yang tidak lagi berarti. Setiap malam, suara tawa pocong itu masih menggema di rumahnya. Sosoknya sering muncul, berdiri di sudut ruangan, seolah mengawasi. Pada akhirnya, Ki Rengga tidak bisa menahan rasa bersalah dan ketakutan. Pocong itu datang untuk terakhir kalinya, menatapnya dengan mata penuh dendam sebelum menyeretnya ke dalam kegelapan abadi.